Di pesta pernikahan mewahnya, Raisa menyiram wanita tua lusuh yang ternyata adalah ibu asuh yang dulu menyelamatkannya dari kemiskinan. Penyesalan pun membuka jalan menuju cinta sejati. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe. Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita yang bisa menyentuh hati dan membuka mata. Karena dari kisah sederhana, sering lahir pelajaran luar biasa. Langit sore terlihat cerah sempurna, seakan ikut merestui hari bahagia Raisa. Di dalam ballroom hotel bintang 5 yang dipenuhi rangkaian bunga segar dan cahaya kristal dari lampu gantung, Raisa berdiri di tengah kerumunan tamu undangan dengan gaun putih rancangan desainer internasional yang berkilau setiap kali ia bergerak. Mahkota berlian di kepalanya bukan hanya simbol cinta, tapi juga kemenangan, kemenangan atas kehidupan miskin yang dulu selalu menghantuinya. Ini bukan mimpi, kan? Bisik Raisa pada dirinya sendiri sambil menatap bayangannya di cermin panjang. Bibirnya yang dilapisi lipstik nude bergetar pelan, antara kagum dan tak percaya. Dulu, ia hanyalah gadis kecil dari kampung padat di pinggiran kota. Ibunya meninggal saat ia masih 8 tahun, dan ayahnya, entah kemana. Raisa dibesarkan oleh tetangga-tetangga yang iba padanya, namun juga kerap memandangnya rendah. Ia belajar hidup keras, menahan lapar, dan merawat harga diri yang nyaris habis. Ia bertekad, suatu hari, ia tak akan dikenal sebagai anak miskin yang mengemis simpati. Dan hari itu telah tiba. Raisa kini menikah dengan Kevin Aditya, seorang pengusaha muda dan tampan, pewaris salah satu perusahaan properti terbesar di Jakarta. Kisah cinta mereka viral di media sosial. Raisa si influencer penuh pesona, Kevin si CEO muda jenius. Banyak yang menyebut mereka pasangan sempurna. Saat para selebritas dan sosialita datang satu persatu dengan pakaian glamor dan wewangian mahal, Raisa menyambut mereka dengan senyum manis dan anggukan anggun. Ia melihat bagaimana tamu-tamunya terpesona dengan pesta megah ini, dari dekorasi mewah, makanan dari chef internasional, hingga orkestra yang memainkan lagu-lagu cinta klasik. Aku sudah sampai di puncak, bisiknya dalam hati. Tak ada lagi yang bisa mengingatkan aku pada masa lalu. Tapi jauh di dalam dadanya, ada sesuatu yang bergemuruh. Sebuah ruang kosong yang tidak diisi oleh berlian, gaun, atau status sosial. Ia menepisnya. Hari ini bukan hari untuk mengenang luka lama. Seketika, pembawa acara memanggil nama Raisa dan Kevin untuk naik ke pelaminan. Tepuk tangan menggema. Sorot kamera dari media dan tamu undangan mengarah pada mereka. Raisa melangkah mantap, penuh percaya diri, memandang dunia dengan mata seorang pemenang. Namun, di balik semua kemegahan itu, tak ada yang tahu bahwa takdir diam-diam sedang merangkai kejutan. Sebuah peristiwa kecil yang akan mengubah cara Raisa memandang segalanya. Dan kejutan itu telah memasuki ruangan. Musik klasik terus mengalun lembut di dalam ballroom yang dingin dan megah. Pelayan-pelayan berpakaian hitam putih berjalan tenang membawa nampan-nampan berisi anggur dan canape. Di atas pelaminan, Raisa tersenyum kaku. Satu persatu para tamu datang memberikan ucapan selamat, pelukan hangat, dan selfie yang langsung diunggah ke media sosial. Semua tampak sempurna. Hingga tiba-tiba, kesempurnaan itu terganggu oleh satu sosok. Seorang wanita tua, mengenakan baju batik yang sudah memudar warnanya dan kerudung pudar yang nyaris robek di ujungnya, berdiri canggung di pintu masuk ruangan. Tubuhnya agak membungkuk, tangannya gemetar sambil memeluk tas kain lusuh yang sudah berubah warna. Matanya menatap sekeliling dengan ragu, seperti sedang mencari seseorang, atau sesuatu yang sudah lama hilang. Pelayan di dekat pintu memandang wanita itu bingung, hendak menghalaunya tapi ragu. Bukankah ini pesta mewah? Siapa dia? Tidak ada dalam daftar undangan. Wanita itu melangkah pelan. Langkahnya seperti ditahan oleh rasa malu, namun juga didorong oleh kerinduan. Matanya menelusuri setiap wajah, setiap detail pesta yang begitu asing dan mewah baginya. Tak sedikit tamu mulai memperhatikannya. Ada yang tersenyum sopan, tapi banyak yang saling berbisik. Siapa tuh? Kenapa kayak orang jalanan bisa masuk ke pesta eksklusif kayak gini? Aduh, ganggu banget ya pemandangan. Raisa, yang tengah duduk anggun di pelaminan, awalnya tak menyadari kehadiran tamu tak diundang itu. Tapi kemudian ia mendengar gumaman dari kerabat Kevin. Sayang sekali ya, pestanya hampir sempurna kalau saja tidak ada nenek itu. Raisa mengerutkan kening,
lalu menoleh. Dan saat matanya menangkap sosok wanita tua lusuh itu berdiri di dekat meja makanan, berusaha terlihat kecil, tapi terlalu mencolok di tengah kemewahan, wajahnya langsung memucat. Namun yang pertama muncul di benaknya bukanlah rasa haru, bukan pula penasaran, tapi malu. Malu karena di hari paling megah dalam hidupnya, di saat semua orang memujanya, ada satu titik kumuh yang menghancurkan citranya. Tanpa berpikir panjang, Raisa berdiri dari pelaminan. Senyum palsunya menghilang, digantikan ekspresi tegang. Ia berjalan cepat menghampiri wanita tua itu, tumit tingginya bergemeretak di atas lantai marmer, membuat tamu-tamu di sekitarnya diam seketika. Wanita tua itu menoleh. Pandangannya lembut, namun penuh harap. Ia tersenyum kecil saat melihat Raisa mendekat. Namun senyum itu tak pernah dibalas. Raisa berhenti hanya beberapa langkah di depannya. Matanya menyapu dari ujung kepala ke kaki wanita itu dengan jijik yang tak ia sembunyikan. "Apa yang ibu lakukan di sini?" tanya Raisa dingin. Suaranya cukup keras untuk didengar beberapa tamu terdekat. Wanita itu menunduk, gugup. "Maaf, Nak. Ibu hanya ingin mengucapkan selamat." Tapi Raisa tak mendengarnya. Yang ia lihat hanya baju pudar itu, sandal jepit murahan, dan wajah-wajah para tamu yang mulai merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. "Ini bukan tempatnya, Bu," katanya tegas. "Silakan keluar sebelum saya panggil keamanan." Wanita tua itu tampak terguncang. Tangannya yang keriput mencengkeram tas kainnya lebih erat. Tapi ia tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap Raisa dengan mata yang basah, seolah menyimpan sesuatu yang Raisa telah lupa. Dan saat Raisa berbalik dengan geram, semua mata mengarah padanya. Tak ada yang tahu siapa wanita tua itu. Tapi mereka semua tahu satu hal, pesta megah itu baru saja ternoda oleh kehadiran satu jiwa yang dianggap tak layak. Namun tak satu pun menyadari bahwa dia bukan sekadar tamu tak diundang. Dia adalah babak hidup yang selama ini coba dikubur oleh sang pengantin. Tapi masa lalu, rupanya, tak semudah itu dikubur. Ruangan yang tadinya dipenuhi tawa dan tepuk tangan kini mendadak hening. Hening yang mencekam. Para tamu berhenti mengunyah, berhenti bersulang, bahkan orkestra di sudut ruangan pun seolah kehilangan not berikutnya. Semua mata terpaku pada satu titik, Raisa dan wanita tua lusuh di dekat meja prasmanan. Raisa berdiri mematung, napasnya tersengal pelan karena emosi yang ia tahan di tenggorokan. Matanya tajam memandang wanita tua itu, yang kini berdiri canggung dengan wajah pasrah. Kerudungnya terlihat semakin kusut, dan tangan tuanya bergetar pelan, memeluk tas kain seperti memeluk seluruh harga dirinya yang tersisa. Beberapa tamu mulai berbisik lebih keras, bahkan ada yang diam-diam mengangkat ponsel untuk merekam. Apa Raisa kenal dia? Mungkin orang dari masa lalunya. Gila, kalau ini viral bisa hancur image dia. Raisa menyadari semua mata mengarah padanya. Rasa malu berubah menjadi amarah yang membakar. Di dalam pikirannya, suara-suara lama dari masa kecil muncul kembali, bisikan tetangga yang mengejek, guru yang menyindir, bahkan teman sekolah yang mencibir baju bekas yang ia pakai dulu. Ia merasa seperti anak kecil dari gang sempit itu lagi. Terpojok, terhina. Dan itu tak boleh terjadi. Tidak hari ini. Tidak di hari pernikahannya. Dengan langkah cepat dan penuh kemarahan, Raisa menghampiri meja minuman, meraih satu gelas air putih dingin, lalu berbalik menuju wanita tua itu. Semua terjadi begitu cepat. Tanpa peringatan, tanpa kata sopan sedikit pun, Raisa mengangkat gelas itu tinggi dan biur. Air menyiram wajah dan kerudung wanita tua itu. Beberapa tamu tersentak. Suara gelas jatuh dari tangan Raisa dan pecah di lantai. Tapi tak ada yang berani menghentikannya. "Kau pikir ini pasar?" teriak Raisa dengan suara tinggi, nyaris histeris. "Apa kau pikir kau bisa datang seenaknya ke pesta orang kaya seperti ini? Siapa yang mengundangmu? Hah?" Wanita tua itu berdiri kaku. Air menetes dari kerudung dan dagunya. Tapi ia tidak menghapusnya. Ia tidak membela diri. Ia hanya memandang Raisa, dengan mata yang tak marah, tak menuntut, hanya sedih. Teramat sedih. Raisa masih terengah-engah, dadanya naik turun karena marah yang meledak-ledak. Tapi saat ia menatap mata wanita itu lebih dalam, ada sesuatu yang menusuk. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Sesuatu yang membuat langkahnya terhenti, meski lidahnya masih gatal untuk menyerang.
Namun wanita itu hanya berkata pelan, "Maafkan ibu. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia." Suara itu, rapuh, namun penuh kasih sayang yang anehnya familiar, membuat jantung Raisa berdetak tak karuan. Tapi ia segera membuang muka. "Keluar," bisiknya dingin. "Sebelum aku benar-benar malu dibuatmu." Seorang pelayan akhirnya maju perlahan, memegang lengan wanita tua itu dengan sopan namun tegas. Wanita itu tidak melawan. Ia hanya menunduk, melangkah perlahan menuju pintu keluar. Suara sandal jepitnya nyaris tak terdengar di lantai marmer yang dingin. Dan ketika pintu besar itu tertutup kembali, keheningan masih menggantung di ruangan. Raisa menoleh ke arah para tamu. Beberapa langsung pura-pura sibuk dengan ponsel. Yang lain menghindari tatapan. Tak ada yang menyapa. Tak ada yang bersorak. Gaun pengantin mahalnya kini terasa berat, seolah dipenuhi noda yang tak bisa dicuci oleh air manapun. Di sudut pikirannya, suara wanita tua itu terus terngiang. "Ibu hanya ingin melihatmu bahagia." Namun Raisa terlalu marah untuk mencerna maknanya. Dan ia belum tahu bahwa wanita yang disiramnya itu bukan sekadar tamu tak diundang. Dia adalah seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang tak seharusnya dilupakan. Setelah air dingin menyiram wajahnya dan cemoohan dilontarkan di depan ratusan pasang mata, wanita tua itu tetap diam. Tak satu pun kata keluar dari bibirnya yang mulai bergetar. Tubuhnya yang ringkih hanya bergeming, seolah menahan beban dunia di bahunya. Kerudung lusuh yang membasahi wajahnya menutupi sebagian matanya yang sembab. Namun suara itu terdengar, isakan lirih. Lembut, pelan, namun begitu jelas di tengah riuh musik pesta dan percakapan yang mendadak bungkam. Ia tak menangis keras. Ia tak berteriak. Ia hanya menunduk dan menangis, seperti seseorang yang kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya, atau seseorang yang sudah lama belajar menahan luka sendirian. Beberapa tamu mulai gelisah. Seorang ibu muda menggenggam tangan suaminya, berbisik pelan. Seorang sosialita menurunkan ponselnya yang tadi merekam, lalu memandang Raisa dengan tatapan tak lagi kagum, tapi iba. Namun di tengah semua itu, Raisa berdiri tegak, dadanya sedikit terangkat seolah telah memenangkan sesuatu. Ia merasa puas. Baginya, ia baru saja membersihkan pestanya dari bayangan masa lalu yang memalukan. Dari wajah-wajah masa kecil yang dulu membuatnya ingin menghilang dari dunia. "Pesta ini bukan untuk orang sepertimu," batinnya. "Pesta ini untuk aku yang baru. Aku yang sukses. Aku yang akhirnya pantas dicintai." Ia berbalik, berjalan kembali ke pelaminan. Senyumnya kembali ditampilkan, walau kaku dan penuh kepalsuan. Kevin, sang suami, tampak ragu. Ia ingin bertanya, tapi urung saat melihat sorot mata Raisa yang tajam seperti pisau. Kamera-kamera mulai merekam lagi. Orkestra mencoba menghidupkan suasana dengan lagu cinta lembut, tapi tidak ada yang benar-benar mendengarnya. Sementara itu, di pintu keluar, wanita tua itu masih berdiri sejenak. Pelayan yang tadi membimbingnya bahkan tak tega mengusirnya sepenuhnya. Ia menoleh sekali lagi ke arah pelaminan, ke arah Raisa. Matanya kini bukan hanya basah, tapi sayu. Bukan karena air yang disiramkan tadi, tapi karena kenyataan bahwa anak yang dulu ia sayangi, kini tak mengenalinya. Ia menggigit bibir, menahan suara tangisnya agar tak pecah. Ia tak ingin mempermalukan Raisa lebih jauh. Ia tahu, di dunia ini, orang miskin memang sering dianggap sebagai kesalahan visual yang harus disingkirkan. Perlahan, ia berjalan keluar dari ruangan. Sandal jepitnya menapak lembut di marmer mahal yang kini terasa dingin dan asing. Tak seorang pun menyapanya. Tak seorang pun menghentikannya. Dan di balik pintu besar yang tertutup rapat itu, pesta kembali berjalan. Gelas bersulang, tawa dipaksakan, dan suara MC terdengar. "Boleh kita beri tepuk tangan untuk pasangan bahagia kita hari ini?" Sorak-sorai menggema, tapi suara tangisan kecil yang baru saja berlalu tetap menggantung di udara seperti jejak luka. Tak terlihat, tapi terasa. Di pelaminan, Raisa tersenyum. Tapi dalam dadanya, sesuatu mulai terasa hampa. Ada yang hilang, tapi ia belum menyadari apa. Dan malam itu, pesta berjalan seperti yang direncanakan. Hanya saja, sesuatu telah patah. Pesta kembali berjalan, tapi tak seperti sebelumnya. Suasana yang semula penuh gemerlap kini terasa canggung.
Tamu-tamu berbicara dengan suara pelan, seolah takut menyinggung atau terlihat ikut menilai. Beberapa bahkan diam-diam meninggalkan ruangan lebih awal, memberi alasan yang dibuat-buat. Di pelaminan, Raisa duduk kaku di sisi Kevin. Sang suami berusaha mencairkan suasana dengan candaan, tapi Raisa hanya tersenyum seadanya. Sesuatu terasa mengganjal di hatinya, tapi ia terlalu angkuh untuk mengakuinya. Baginya, wanita tua tadi hanyalah noda dari masa lalu yang tak penting untuk diingat. Namun takdir masih belum selesai menampar egonya hari itu. Ketika Raisa hendak turun dari pelaminan untuk berganti gaun pesta, seseorang mendekatinya. Seorang pria tua berseragam pelayan hotel, tubuhnya kurus, rambutnya sebagian besar memutih, dan wajahnya berkerut-kerut menandakan usia dan pengalaman. Namun begitu melihat wajahnya, Raisa sedikit terkejut. Ada sesuatu yang familiar. Ia bukan sembarang pelayan. "Pak Umar," gumamnya lirih, nyaris tak percaya. Pria tua itu menatapnya tajam, bukan dengan hormat seperti pelayan pada umumnya, tapi dengan sorot kecewa yang dalam. Suaranya rendah tapi menggelegar di hati Raisa. "Kau tak mengenal siapa yang kau siram barusan, Raisa?" Raisa mengernyit. "Apa maksudnya, Pak Umar?" Pak Umar menghela napas panjang, seolah menahan amarah yang telah lama disimpan. Ia melihat sekeliling, para tamu tampak sibuk dengan urusan masing-masing, tapi beberapa mulai mencuri pandang ke arah mereka. Dengan suara lebih pelan tapi penuh tekanan, Pak Umar berkata, "Kau benar-benar sudah berubah, Nak. Terlalu sibuk mengejar cahaya, sampai lupa siapa yang menyalakan lentera saat hidupmu dulu gelap." "Jangan bicara seperti itu di sini, ini hari pernikahanku," balas Raisa, mulai gelisah. Ia melirik ke arah Kevin yang tampak bingung, tapi belum ikut campur. Pak Umar mendekatkan wajahnya, matanya kini berkaca-kaca. "Perempuan yang kau siram tadi, itu Bu Lastri." Nama itu menghantam Raisa seperti palu godam. Ia terdiam, matanya melebar. "Bu Lastri?" Pak Umar mengangguk. "Ibu yang menyuapimu saat kau kelaparan. Yang membungkuskan nasi untukmu saat orang-orang tak peduli. Yang memandikanmu waktu kau sakit. Yang menjaga rumah kalian saat ibumu meninggal dan ayahmu kabur entah kemana." "Raisa, dia bukan orang asing." Napas Raisa tercekat. Tubuhnya seperti kehilangan kekuatan. Kaki yang tadi melangkah angkuh kini gemetar. Tapi, dia terlihat sangat berbeda. "Karena dia sudah tua, Raisa," jawab Pak Umar pelan. "Karena hidup keras. Karena ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi seperti anaknya sendiri." Raisa memalingkan wajah, menahan air mata yang mulai mengumpul. Hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Bayangan masa kecilnya muncul satu persatu. Bu Lastri yang menyuapinya bubur hangat, Bu Lastri yang merangkulnya saat ia menangis karena dibuli, Bu Lastri yang selalu mengatakan, "Kamu harus kuat, sayang. Suatu hari kamu akan jadi orang hebat." Dan kini, Raisa telah menjadi orang hebat, tapi dengan cara yang menyakitkan. "Kau bahkan tak mengenal wajahnya, padahal dia tidak pernah lupa wajahmu," lanjut Pak Umar dengan nada getir. "Dia datang hari ini hanya ingin melihatmu bahagia. Tapi yang ia dapat, penghinaan." Raisa tak bisa menjawab. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara keluar. Pak Umar kemudian berkata lirih sebelum pergi, "Kadang, Nak, kita begitu sibuk menutup masa lalu, sampai kita lupa bahwa di sanalah akar cinta kita tumbuh." Dan sebelum Raisa bisa menahan atau bertanya lebih jauh, Pak Umar sudah berjalan menjauh, menyatu kembali dengan keramaian, meninggalkan Raisa yang kini membeku di tengah pesta yang tak lagi terasa seperti miliknya. Gaun putihnya masih indah, make-up-nya masih sempurna. Tapi hati di balik semua itu telah mulai retak, dan luka itu baru saja dibuka. Raisa berdiri membisu di belakang panggung pelaminan. Suara musik pesta, tawa para tamu, dan derap kaki pelayan terdengar samar-samar, semua seperti jauh di belakang pikirannya. Dunia di sekelilingnya berputar, tapi jiwanya diam di satu titik, nama itu. Bu Lastri. Nama yang pernah begitu dekat, tapi terkubur dalam lumpur ambisi dan kesibukan mengejar citra baru. Nama yang dulu ia ucapkan hampir setiap hari, dengan tawa, dengan tangis, dengan pelukan kecil dari seorang anak perempuan yang sebatang kara. Air matanya jatuh perlahan, membasahi makeup tebal yang tak lagi mampu menyembunyikan goresan di hatinya.
Ia terduduk di kursi rias, menggenggam kedua tangannya sendiri. Lemah. Tak ada sisa gengsi atau angkuh di wajahnya. Yang ada hanya rasa bersalah dan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Kenapa aku tak mengenalinya? Kenapa aku menyiramnya? Apa dia masih memaafkanku? Kilasan kenangan mulai berputar dalam benaknya. Semuanya tentang Bu Lastri. Dulu, saat ibunya mengembuskan napas terakhir karena demam berdarah, Raisa yang masih berusia 8 tahun tak tahu harus kemana. Ayahnya pergi malam itu dan tak pernah kembali. Tangisan kecilnya di sudut rumah didengar oleh satu-satunya orang yang peduli, Bu Lastri, tetangga sebelah yang hidup pas-pasan namun berhati seluas samudra. Jangan takut, sayang, sini, peluk ibu, ucap wanita itu sambil memeluk Raisa kecil yang menggigil. Setiap pagi, Bu Lastri akan membangunkannya, menyisir rambutnya, lalu menyuapkan bubur hangat meski hanya dari sisa beras yang dipinjam. Raisa tak pernah merasa lapar saat bersamanya. Hatinya selalu kenyang oleh kasih sayang. Dan ketika Raisa tumbuh, masuk sekolah dengan seragam bekas dan sepatu sobek, Bu Lastri selalu menyemangatinya. Ilmu itu kekayaan sejati. Sayang, suatu hari kamu akan jadi wanita hebat. Tapi jangan lupa jadi wanita baik. Tapi waktu berlalu. Raisa tumbuh, sekolah, lalu mendapat beasiswa ke universitas. Ia mulai menjauh. Kontak semakin jarang. Hingga akhirnya benar-benar putus, saat Raisa pindah ke kota dan memulai hidup barunya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melupakan masa lalu. Masa miskin. Masa kelam. Termasuk Bu Lastri. Kini semua kenangan itu datang seperti gelombang yang menggulung tubuhnya tanpa ampun. Setiap tawa masa kecil yang dulu dia miliki ternyata berasal dari satu sumber. Wanita tua yang hari ini dia siram di depan ratusan orang. Aku bahkan tak mengenali wajahnya, ucap Raisa pelan, nyaris berbisik. Kevin masuk ke ruang belakang, melihat istrinya dalam keadaan kacau. Raisa, kamu kenapa? Semua orang mencarimu. Raisa menatap suaminya, tapi tak bisa menjawab. Suaranya tercekat. Ia hanya bisa berkata dengan suara pecah. Aku baru saja menghina ibu yang merawatku saat aku tak punya siapa-siapa. Kevin mengerutkan kening, bingung. Wanita tadi, lanjut Raisa, air matanya kini tak terbendung. Yang aku siram, dia bukan pengemis, bukan penyusup, dia orang yang menyelamatkan hidupku dulu. Bu Lastri. Kevin terdiam, tak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi Raisa yang rapuh, terluka, dan benar-benar menyesal. Kenapa aku tak mengenalinya? Kenapa hatiku begitu tertutup? Bisik Raisa. Kevin mendekat, menggenggam tangannya. Kita cari dia, ucapnya pelan. Mungkin belum terlambat. Raisa menatap Kevin dengan mata merah. Untuk pertama kalinya dalam pesta itu, ia merasa benar-benar didampingi, bukan oleh kilau pesta, tapi oleh seseorang yang bersedia menemaninya kembali menyusuri jalan pulang ke akar yang telah ia tinggalkan. Hari itu, di tengah gemerlap yang semu, Raisa akhirnya sadar. Puncak yang ia kejar selama ini kosong tanpa pondasi cinta sejati. Dan pondasi itu, kini telah ia lukai. Malam semakin larut. Lampu-lampu hotel masih menyala terang, namun suasana pesta telah meredup. Para tamu mulai pulang, musik telah dimatikan, dan petugas mulai membereskan ruangan. Namun di salah satu sudut ballroom yang kini kosong, Raisa terduduk sendiri. Masih dalam gaun pengantinnya yang mahal, namun hatinya compang-camping. Ia tak peduli lagi pada riasan wajahnya yang luntur, tak peduli pada mahkota di kepalanya yang kini terasa seperti beban. Yang ada di benaknya hanya satu wajah, Bu Lastri. Air mata kembali mengalir saat ingatan masa kecilnya menyeruak tanpa izin, menampar pikirannya satu demi satu. Dulu, Raisa kecil duduk di ujung gang sempit dengan kaki luka karena terjatuh. Ia menangis, bukan hanya karena sakit, tapi juga karena lapar. Ibunya sudah meninggal, dan ayahnya belum pulang sejak seminggu lalu. Para tetangga hanya melirik tanpa niat menolong. Tiba-tiba, sebuah tangan tua menyentuh bahunya. Kenapa nangis, sayang? Itu suara Bu Lastri. Lembut, tenang. Raisa mengangkat wajahnya, dan melihat mata penuh kasih yang sama seperti yang ia lihat hari ini. Hanya saja kini, ia bahkan tak mengenalinya. Bu Lastri memapahnya ke rumah kecilnya, membersihkan lukanya, lalu menyuapi Raisa dengan bubur hangat yang ia buat dari beras pinjaman.
Enggak papa, kamu enggak punya apa-apa. Yang penting kamu jangan pernah kehilangan hati yang baik. Kata-kata itu selalu Bu Lastri ulang-ulang. Saat Raisa dibully di sekolah karena baju bekas, saat dia kelaparan, saat dia merasa tidak berharga. Dan kini, semua pelukan, senyuman, dan suapan penuh kasih itu dibayar dengan siraman air dan hinaan. Kini, Raisa memejamkan mata, menahan perih di dadanya. Dunia barunya yang gemerlap seketika terasa dingin. Ia sadar, untuk menjadi Raisa yang baru, ia telah membunuh Raisa yang lama, tanpa menguburkannya dengan baik. Ia menghapus masa lalunya seakan itu aib, padahal di sanalah akar dirinya tumbuh. Aku kejam, bisiknya pada diri sendiri. Aku benar-benar kejam. Kevin masuk dan duduk di sampingnya. Ia sudah mengganti jas, tapi tetap mendampingi istrinya dengan tenang. Aku mau cari dia, malam ini juga, kata Raisa sambil berdiri. Aku nggak peduli orang bilang apa. Aku harus temuin Bu Lastri. Kevin menatapnya serius. Kita cari sama-sama. Raisa mengangguk, tapi air matanya belum berhenti. Ia tahu, bahkan jika ia menemukan Bu Lastri, luka itu tak akan langsung sembuh. Tapi yang lebih menyakitkan adalah, jika ia tak pernah minta maaf. Di dalam mobil, mereka melewati jalanan kota yang terang benderang, menuju ke arah yang tak pernah Raisa sentuh lagi sejak ia sukses, pinggiran kota, kawasan sempit yang dulu ia sebut rumah. Jalanan becek, lampu jalan redup, dan warung-warung kecil yang hampir tutup menyambut mereka dengan wajah asing namun akrab. Raisa menatap keluar jendela dengan hati bergetar. Ia melihat gang kecil tempat ia dulu berlari-lari, dikejar hujan, bersembunyi dari kenyataan. Tapi disitulah pelukan Bu Lastri pernah menyelamatkan hidupnya. Dan kini, Raisa kembali bukan sebagai anak kecil, tapi sebagai wanita yang penuh penyesalan. Ia siap menerima ampunan. Atau luka yang tak akan pernah sembuh. Pintu kamar pengantin tertutup pelan. Suara klik kunci pintu menjadi satu-satunya bunyi di antara keheningan yang menggantung tebal di udara. Raisa berdiri di tengah kamar suite yang megah, dipenuhi mawar putih, lilin aromaterapi, dan segala kemewahan yang dirancang untuk menjadi malam paling romantis dalam hidupnya. Namun malam itu, tak ada romansa, tak ada tawa, tak ada pelukan hangat dari suami. Hanya sunyi. Perlahan, Raisa berjalan ke depan cermin besar di sudut ruangan. Bayangan dirinya dalam gaun pengantin terlihat anggun, tapi matanya, mata itu kosong, sembab, merah. Di balik semua kilau, ia melihat seorang wanita yang tak ia kenali. Seorang wanita yang tega menyiram cinta masa lalunya sendiri. Dengan gemetar, ia melepaskan mahkota di kepalanya dan meletakkannya di meja. Lalu menyusul anting, kalung berlian, dan hiasan rambut satu persatu. Seakan ingin melepaskan setiap lapis kepalsuan yang selama ini membungkus jiwanya. Apa aku, manusia sejahat itu, bisiknya. Raisa terduduk di ranjang, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya mulai terguncang, dan tangisnya pecah untuk kesekian kalinya. Tangisan bukan karena pesta yang kacau, bukan karena malu dilihat tamu, tapi karena luka yang ia torehkan sendiri pada orang yang pernah menjadi satu-satunya pelindung di dunia ini. Bu Lastri. Nama itu kini mengendap seperti racun di dalam pikirannya. Rasa bersalah itu membakar dirinya dari dalam. Rasa malu itu lebih panas dari siraman air yang tadi ia lemparkan sembarangan. Ia menggigit bibirnya keras, menahan isak. Kenapa aku begitu buta? Kenapa aku biarkan dunia ini mengubah aku sejauh itu? Raisa teringat masa-masa awal ia mulai naik daun. Ia sering merasa malu jika ditanya asal-usulnya. Ia memoles ceritanya, mengaku anak pegawai, lalu naik jadi pebisnis muda sukses. Ia menjauh dari semua yang tampak kampungan, termasuk, sayangnya, Bu Lastri. Ia pikir, menyembunyikan masa lalunya akan membuat hidupnya lebih bersinar. Ia pikir, semakin tinggi ia naik, semakin jauh ia bisa meninggalkan siapapun yang tahu bahwa ia pernah jadi pengemis kecil di ujung gang sempit. Tapi ternyata, dosa masa lalu tak hilang hanya karena dilupakan. Malam itu, Raisa membuka ponselnya. Tangannya gemetar saat mencari-cari kontak. Tak ada satupun nama yang berhubungan dengan Bu Lastri. Tak ada nomor. Tak ada alamat. Ia bahkan tak tahu harus mencari kemana. Yang ia punya hanya kenangan samar, dan rasa bersalah yang makin menyesakkan. Kevin masuk ke kamar tak lama kemudian.
Ia melihat istrinya duduk di tepi ranjang, seperti orang yang kehilangan arah. Tanpa bicara, ia duduk di samping Raisa, merangkul bahunya dengan lembut. "Kalau kamu siap, kita bisa cari dia besok pagi," ucap Kevin pelan. "Kalau kamu belum siap, kita tetap cari." Raisa menatap Kevin dengan mata sembab. "Kalau dia nggak mau maafin aku, apa aku pantas dimaki?" Kevin menggeleng pelan. "Kalau kamu datang dari hati, nggak akan ada makian yang bisa mengalahkan kebaikanmu nanti." Raisa mengangguk pelan. Tapi rasa malu itu tetap membakar. Mencekik. Menyengat. Ia membayangkan bagaimana Bulastri berdiri sendirian di luar ruangan pesta, dengan tubuh basah dan hati remuk, lalu pulang ke rumah kecilnya dengan langkah lemah. Sambil membawa pulang luka, bukan undangan bahagia. Dan disitulah Raisa benar-benar merasa kalah. Bukan pada dunia, tapi pada dirinya sendiri. Malam itu, Raisa tak tidur. Ia menulis sepucuk surat panjang. Untuk dirinya sendiri. Untuk Bulastri. Untuk masa kecilnya yang telah lama ia buang. Satu baris dari surat itu terbaca. "Aku tak pantas minta maaf, tapi aku tak sanggup jika tak memohon pengampunanmu." Mentari pagi baru menyibak langit, tapi Raisa sudah duduk gelisah di dalam mobil. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, tanpa riasan, tanpa perhiasan. Rambut panjangnya diikat seadanya. Hari itu, ia tak lagi tampil sebagai istri pengusaha, selebritas, atau pengantin baru. Ia hanya seorang anak yang kehilangan arah dan ingin menebus luka. Kevin duduk di kursi kemudi, menatap peta digital yang diarahkan ke sebuah lokasi pinggiran kota, tempat di mana Raisa dulu tumbuh, dan tempat yang telah ia lupakan bertahun-tahun. Perjalanan menuju sana sepi. Jalan-jalan ramai yang biasa mereka lalui berganti menjadi gang sempit dan jalan tanah. Rumah-rumah tua berdinding papan mulai bermunculan. Anak-anak kecil bermain di pinggir got, ibu-ibu menjemur pakaian di halaman. Semua tampak asing dan akrab dalam waktu bersamaan. Mobil berhenti di sebuah gang kecil yang sudah mulai rusak aspalnya. Raisa menatap gang itu lama, sebelum akhirnya turun dengan langkah pelan. Tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. Gang itu dulunya adalah dunianya. Langkahnya membawa ke sebuah rumah kecil berdinding triplek dan sengkaratan. Disitulah, jika ingatannya tak keliru, Bulastri tinggal. Raisa mengetuk pintu pelan. Tak ada jawaban. Ia menunggu. Mengetuk lagi. Masih hening. Tak lama, seorang wanita setengah baya dari rumah sebelah membuka jendela. "Cari siapa, Mbak?" Raisa menoleh dan segera menghampiri. "Permisi, Bu. Apa Bulastri masih tinggal di sini?" Wanita itu mengernyit. "Oh, Ibu Lastria, udah nggak ada di rumah itu. Beliau sekarang tinggal di rumah saudaranya, di belakang kampung sini. Kesehatannya suka naik turun." Raisa mengangguk, menahan napas lega. Setidaknya Bulastri masih hidup. Tapi sebelum ia sempat bertanya arah lebih lanjut, wanita itu kembali bicara, kali ini dengan nada sedikit sendu, namun hangat. "Ibu Lastri itu orang baik, Mbak. Sering bantu warga sini meski hidupnya juga susah. Dia sering cerita tentang anak yang dia besarkan kayak anak sendiri. Namanya Raisa, ya." Raisa membeku. Dia selalu bilang, kalau Raisa sukses, ibu nggak minta apa-apa, cukup bisa lihat dia bahagia di hari pernikahannya nanti. Itu sudah cukup. Suara wanita itu menggema di telinga Raisa seperti palu menghantam tembok hatinya. Ia menunduk, matanya kembali berkaca-kaca. Wanita itu melanjutkan, "Kemarin beliau datang ke pesta di hotel. Kami sempat cegah, soalnya beliau udah tua dan sakit-sakitan. Tapi dia tetap ngotot pergi. Katanya, anak ibu menikah hari ini. Masa ibu nggak datang?" Raisa tak sanggup menahan tangis. Lututnya lemas. Ia terduduk di undakan kecil rumah itu, menangis seperti anak kecil yang kehilangan rumahnya. Wanita itu panik. "Mbak, kenapa?" Dengan suara bergetar, Raisa menjawab, Aku Raisa, Bu. Aku yang dia maksud. Aku menyakitinya kemarin. Aku bahkan menghinanya." Wajah wanita itu langsung berubah. Ia menatap Raisa penuh iba dan terkejut. "Ya Allah!" Kevin segera menghampiri, memeluk bahu Raisa yang mulai terseduh. "Aku harus minta maaf.
Aku harus ketemu dia. Apapun caranya. Wanita itu mengangguk pelan, lalu menunjuk jalan setapak kecil di balik gang. Beliau tinggal sementara di rumah keponakannya, masuk ke dalam kampung situ. Rumah ketiga dari ujung. Catnya biru pudar. Raisa berdiri kembali. Ia mengangguk penuh terima kasih, lalu berjalan cepat, menyusuri jalan tanah itu. Setiap langkah terasa berat oleh rasa bersalah, tapi juga ringan karena harapan. Ia tahu, permintaan maafnya mungkin tak akan cukup. Ia tahu, waktu tak bisa diputar. Tapi ia juga tahu, tidak meminta maaf adalah dosa yang lebih besar. Hari itu, Raisa tak mencari pengampunan demi citra atau harga diri. Ia mencari satu hal yang jauh lebih penting, penebusan. Dan di ujung jalan sempit itu, ia berharap menemukan kembali pelukan yang dulu pernah menyelamatkan hidupnya. Langkah Raisa terhenti di depan sebuah rumah sederhana bercat biru pudar. Catnya mengelupas, dindingnya miring sedikit, dan pagar bambunya sudah reot. Di depan rumah, seorang bocah kecil bermain dengan mobil-mobilan bekas dari kayu. Ia menatap Raisa dan Kevin dengan rasa penasaran. "Dek," sapa Raisa lembut. "Maaf, ini rumah Bu Lastri." Bocah itu mengangguk. "Iya, tapi nenek dibawa ke rumah sakit tadi pagi. Kakakku yang anterin." Raisa tersentak. "Ke rumah sakit? Sakit apa?" Anak itu mengangkat bahu kecilnya. "Tadi katanya susah nafas." Langit yang tadinya cerah kini mendung di kepala Raisa. Hatinya mencelos, tangan Kevin refleks menggenggam tangannya kuat. Sebelum Raisa sempat bertanya lagi, si bocah tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari saku celana pendeknya, selembar kertas lusuh yang dilipat kecil. "Ini surat nenek buat Kak Raisa," ujarnya polos. "Nenek titipin ke aku kemarin malam. Katanya, kasih ke Raisa kalau dia datang." Raisa nyaris tak bisa berdiri. Ia menerima kertas itu dengan tangan bergetar. Di lipatan surat itu tertulis dengan tulisan tangan berusia. "Untuk Raisa, anak yang ibu cintai." Ia membuka lipatannya perlahan, seolah takut kertas itu hancur karena kelembutannya yang rentah. Di dalamnya, tulisan tangan Bu Lastri sedikit goyah, namun masih jelas terbaca. "Anakku Raisa, jika surat ini sampai ke tanganmu, berarti ibu mungkin tidak sempat bicara langsung. Tapi itu tidak apa-apa. Ibu sudah cukup bahagia hanya bisa melihatmu dari jauh, dalam gaun putih yang cantik seperti bidadari. Ibu tidak ingin mengganggu kebahagiaanmu. Ibu hanya ingin hadir, meski tak diundang. Ibu hanya ingin melihat senyum anak yang dulu ibu gendong pakai jari robek. Anak yang dulu ibu titipkan pada Tuhan agar jangan pernah kelaparan lagi. Raisa, ibu tahu, kamu mungkin sudah lupa sama ibu. Tidak apa-apa. Dunia memang besar, dan orang-orang kecil seperti ibu mudah terlupakan. Tapi ibu tidak pernah lupa padamu. Setiap ulang tahunmu, ibu berdoa dari rumah kecil ini. Ibu kumpulkan uang sedikit-sedikit untuk beli hadiah kecil, tapi tak pernah sempat ibu kirim. Mungkin karena ibu takut kamu malu, takut kamu menolak. Tapi ibu ingin kamu tahu satu hal, ibu selalu bangga padamu. Sangat bangga. Kalau kamu baca surat ini dan merasa bersalah, tolong jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu sudah cukup baik, sayang. Hanya, jangan lupa dari mana kamu datang. Karena rumah kecil itu akan selalu jadi tempat pulang, kalau hatimu masih mau kembali. Dengan cinta, dan doa yang tak pernah putus. Ibu Lastri. Air mata Raisa jatuh satu persatu membasahi kertas itu. Tangisnya bukan ledakan, melainkan aliran deras, tenang, tapi menyakitkan. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan suara, namun gagal. Kevin memeluknya dari samping, membiarkan Raisa menggenggam surat itu seperti menyelamatkan sesuatu yang hampir hilang dari hidupnya. "Kenapa aku baru sadar, saat semuanya terlambat?" bisiknya. Anak kecil itu masih berdiri memandang mereka. Dalam kepolosan wajahnya, tersimpan kenyataan pahit. Kadang yang paling mencintai kita, adalah yang paling kita abaikan. Raisa menatap rumah itu. Rumah yang kini terasa lebih megah daripada ballroom tempat ia menikah. Dan di depan rumah itu, ia bersumpah, "Aku akan menemukan ibu. Aku tidak akan biarkan ini jadi akhir." Dengan surat itu di tangan, Raisa melangkah menuju mobil. Kali ini bukan untuk lari dari masa lalu, melainkan untuk mengejarnya, sebelum benar-benar hilang.
Langit sore mendung ketika Raisa membuka pintu utama ballroom yang semalam dipenuhi gelak tawa dan cahaya gemerlap. Kini ruangan itu kosong. Sunyi. Hanya sisa-sisa pesta yang tertinggal, kelopak bunga jatuh di lantai, balon yang sudah kempis, dan pita-pita bertebaran tanpa makna. Aroma parfum dan lilin aromaterapi masih samar tertinggal di udara, seperti hantu dari kebahagiaan yang semu. Gaun pengantin putih berkilau yang masih ia kenakan kini terasa berat. Bukan karena desainnya, tapi karena rasa bersalah yang mengendap dalam dada. Setiap langkahnya di atas karpet merah menuju panggung utama terasa seperti menapaki luka sendiri. Ia berdiri di tengah panggung itu, di tempat di mana kemarin ia dan Kevin bersulang, tertawa, berfoto, menyambut tamu-tamu penting dan selebritas papan atas. Kamera dan lampu sorot mengarah padanya, menciptakan ilusi bahwa ia adalah ratu malam itu. Tapi kini, tak ada kamera. Tak ada sorot. Hanya dirinya, sendirian. Raisa menatap kursi-kursi kosong. Tempat di mana seorang wanita tua berkerudung pudar, pernah berdiri malu-malu. Raisa teringat wajah Bulastri, yang ia siram dengan air dingin dan hinaan panas. Kau pikir ini pasar? Suara itu kembali menggema di kepalanya sendiri, seperti kutukan. Air matanya menetes lagi, membasahi pipi dan gaunnya yang megah. Ia jatuh berlutut di atas panggung, menggenggam ujung gaunnya sendiri, dan menangis. Bukan karena malu. Bukan karena harga dirinya hancur. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar kehilangan, bukan harta, bukan status, tapi seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Seseorang yang dulu menggendongnya pulang saat ia tersesat di pasar. Yang membagi sepiring nasi meski perut sendiri masih lapar. Yang menyisir rambutnya dengan jemari kasar tapi penuh cinta. Yang tak pernah memintanya menjadi siapa-siapa, cukup menjadi anak yang selamat dan tumbuh. Di saat dunia memujanya, hanya Bulastri yang mengenalnya tanpa pencitraan. Dan kini, cinta itu telah ia buang di depan banyak orang. Langkah kaki tiba-tiba terdengar dari arah pintu belakang. Kevin masuk, membawa jaketnya dan sepasang sepatu flat sederhana milik Raisa. Ia menatap istrinya dari jauh, lalu mendekat perlahan. Raisa tetap tertunduk. Kevin berjongkok di sampingnya, menyentuh bahu sang istri. Kita bisa pergi ke rumah sakit sekarang. Mereka bilang kondisi Bulastri mulai stabil. Raisa mengangkat wajah, matanya merah dan basah. Aku tak pantas menemuinya. Justru karena itu, kamu harus menemuinya. Ia memejamkan mata. Mencoba menarik napas dalam. Tak ada lagi makeup yang tersisa di wajahnya. Tak ada riasan sempurna yang bisa menutupi luka batin. Kevin menarik tangannya lembut. Mari kita pulang. Ke tempat di mana kamu benar-benar dicintai. Dengan sisa tenaga, Raisa berdiri. Gaunnya masih panjang dan berat, tapi ia tak peduli. Ia berjalan turun dari panggung perlahan, meninggalkan kilau dan sorotan yang pernah membuatnya mabuk. Hari itu, panggung yang semalam menjadi tempat pesta kini menjadi altar pertobatannya. Dan Raisa tahu, untuk pertama kalinya, ia akan naik ke panggung yang sesungguhnya. Panggung kehidupan yang dipenuhi rasa bersalah, tapi juga keinginan untuk berubah. Dan mungkin, jika waktu mengizinkan, ia akan mendapatkan kesempatan untuk mencintai kembali orang yang paling mencintainya. Waktu berjalan perlahan sejak kejadian di pesta pernikahannya. Dunia luar tetap berputar. Berita pernikahan mewahnya masih sempat menghiasi media gosip selama beberapa hari, tapi Raisa tak peduli lagi. Ia dan Kevin membatalkan bulan madu keliling Eropa. Mereka memilih tinggal di kota untuk menyelesaikan hal yang tertunda, luka yang belum benar-benar sembuh. Kondisi Bulastri membaik, meski dokter mengatakan tubuhnya sudah lemah karena usia dan terlalu sering memendam beban batin. Raisa hampir setiap hari datang ke rumah sakit. Ia tak membawa bunga mahal atau hadiah berharga. Hanya sepasang tangan yang kini tak ingin melepas. Dan suara lirih penuh penyesalan. Maafkan aku, Ibu. Itu kalimat yang ia ucapkan pertama kali saat Bulastri membuka mata dan mengenalinya. Tak ada kata balas dari wanita tua itu. Hanya pelukan gemetar, seperti akar yang kembali menemukan tanahnya. Beberapa bulan kemudian, Raisa berdiri di depan sebuah bangunan sederhana di pinggiran kota. Plang kayu di depannya bertuliskan, Yayasan Bulastri, tempat berpulang yang layak untuk mereka yang dilupakan. Di dalamnya,
Beberapa lansia sedang duduk di taman kecil, bermain congklak, membaca Al-Quran, atau sekadar menatap langit senja. Tak ada karpet merah, tak ada lampu sorot. Tapi ada ketenangan di sana, dan cinta yang mengalir dalam bentuk perhatian sehari-hari. Yayasan itu bukan sekadar bentuk penyesalan. Bagi Raisa, itu adalah akar yang ditanam ulang. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang naik kelas sosial atau mengejar kemewahan. Ada sesuatu yang lebih penting, akar, asal-usul, dan orang-orang yang pernah menampung kita saat dunia terlalu keras. Ia tak bisa memutar ulang waktu. Tapi ia bisa menanam kebaikan, satu demi satu. Ia mulai mengunjungi panti-panti jompo lain, membagikan kebutuhan pokok, memberi layanan medis gratis, dan mengajak masyarakat untuk lebih peduli pada mereka yang sering dilupakan, orang tua, mantan pengasuh, tetangga sepi, dan sesama manusia yang pernah berjasa dalam diam. Nama Bulastri kini tertulis di setiap sudut yayasan itu. Bukan sebagai simbol rasa bersalah, tapi sebagai monumen kasih sayang sejati. Dan Raisa? Ia masih mengenakan gaun cantik, masih punya rumah mewah dan mobil mahal. Tapi kini, ia tak lagi sekadar wanita cantik yang sukses menikahi pria kaya. Kini, ia adalah wanita yang tahu siapa ibunya yang sejati. Wanita yang tahu bagaimana caranya berterima kasih. Wanita yang tahu akar tak harus dirayakan dengan pesta, tapi harus dijaga dengan cinta. Dan saat matahari terbenam di taman kecil yayasan itu, Bulastri duduk di kursi roda, memegang tangan Raisa. Anakku, ibu nggak butuh kamu minta maaf berkali-kali. Ibu cuma butuh kamu pulang, ucapnya pelan. Raisa tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku sudah pulang, Bu. Kali ini, untuk selamanya.